Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NIM 208124049, mahasiswa dari UIN Alauddin Makassar, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan apa sih karya ilmiah populer itu. Untuk mengetahui penjelasan lebih lengkapnya, yuk simak video berikut ini. Nah, pembahasan yang pertama tentang pengertian karya ilmiah populer. Apa sih karya ilmiah populer itu? Jadi, karya ilmiah populer adalah karya tulis yang menggunakan bahasa populer. Nah, yang dimaksud dengan bahasa populer di sini adalah bahasa sehari-hari yang sederhana, di mana tidak terlalu teknis atau tidak penuh dengan istilah yang rumit, sehingga mudah untuk dipahami dan menarik. Nah, yang dimaksud dengan mudah dipahami dan menarik itu, di mana tujuannya untuk masyarakat luas. Yang dimana tujuannya supaya masyarakat luas ini yang bukan berlatar belakang ilmu tertentu, bisa untuk mudah memahami dan tertarik untuk membaca karya tersebut. Karya ilmiah populer juga berpegang pada standar ilmiah. Maksudnya, walaupun karya ilmiah populer ini menggunakan bahasa yang sederhana, tetapi karya ilmiah populer ini dibuat berdasarkan fakta, data, dan metode yang valid, sehingga karya ilmiah populer ini tetap akurat dan dapat dipercaya. Selanjutnya, karya ilmiah populer ini disajikan untuk masyarakat awam. Maksudnya, karya ilmiah populer ini fokusnya itu untuk menjembatani dunia ilmiah atau memberikan pengetahuan ilmiah kepada masyarakat luas, sehingga pengetahuan ilmiah ini bisa tersebar luas dan bermanfaat bagi banyak orang. Pembahasan selanjutnya tentang perbedaan karya ilmiah populer dan karya ilmiah murni. Yang pertama, karya ilmiah populer dari segi aturan penulisan dan bahasanya. Nah, aturan penulisannya itu tidak terikat secara ketat dengan aturan penulisan ilmiah, di mana bahasa yang digunakan oleh si penulis ini lebih sederhana, santai, dan mudah untuk dipahami. Dari segi tujuan untuk masyarakat umum, di mana karya ini dibuat supaya semua orang, baik yang bukan ahli, bisa untuk mengerti karya tersebut. Dari segi tempat terbit atau publikasinya ini, diterbitkan di media massa atau media umum seperti surat kabar, majalah, atau website yang sering dibaca oleh masyarakat. Nah, yang terakhir itu dari segi isi dan gaya penulisan. Jadi, isi atau penjelasannya itu dibuat sederhana dan tidak bertele-tele. Informasinya juga disampaikan secara singkat dan jelas dan tidak menggunakan istilah teknis yang rumit. Nah, sedangkan karya ilmiah murni dari segi tujuannya, di mana untuk menyampaikan hasil penelitian secara resmi kepada para ahli, dosen, atau ilmuwan, di mana tujuannya supaya hasil penelitiannya ini dapat dipahami dan digunakan oleh kalangan akademik. Nah, dari segi bahasa, menggunakan bahasa formal dan teknis, maksudnya menggunakan istilah khusus yang hanya dipahami oleh orang tertentu pada bidangnya. Selanjutnya, dari segi aturan penulisan, di mana terikat secara ketat dengan aturan penulisan ilmiah, seperti cara menulis metodologi, cara menggunakan kutipan atau sitasi, dan menyajikan data secara benar. Selanjutnya, dari segi tempat terbit atau publikasinya, di mana diterbitkan di jurnal ilmiah, laporan penelitian resmi, skripsi, tesis, disertasi yang hanya dibaca oleh kalangan akademik dan ilmuwan. Pembahasan selanjutnya tentang masalah pokok dalam menulis karya ilmiah populer. Adapun masalah pokok dalam menulis karya ilmiah populer itu ada 3. Yang pertama, masalah empiris. Nah, di mana si penulis ini kurang pengalaman dalam menulis, sehingga biasanya sering mengalami keterbatasan dalam mengembangkan ide. Nah, di mana si penulis ini sulit untuk mengembangkan gagasannya secara mendalam dan sistematis. Selanjutnya, pola tulisan yang kurang standar, di mana struktur kaidah penulisannya ini tidak mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah populer. Nah, selanjutnya substansi tulisan yang kurang berbobot. Nah, di mana isinya ini terasa dangkal dan kurang fakta dan data yang mendukung, sehingga terasa kurang meyakinkan. Adapun solusi dari masalah di atas, di mana si penulis ini harus memperbanyak literasi atau bacaannya, supaya dapat menambah wawasan dan pengetahuannya. Selain itu, penulis juga harus sering melatih dirinya untuk menulis, sehingga dapat mengembangkan ide dan membuat pola tulisannya menjadi lebih baik. Nah, yang kedua, masalah retorika.
Jadi masalah retorika ini berkaitan dengan cara penulis menyampaikan ide, di mana dalam menulis itu bukan hanya bagaimana cara kita menyampaikan ide, tapi bagaimana cara kita memilih kata, frasa, dan kalimat yang menarik dan dapat menarik si pembaca ini dan membuat pembaca memahami isi tulisan kita. Dan bagaimana cara kita mengatur kalimat supaya mengalir dan tidak membosankan. Jadi, masalah retorika ini muncul ketika si penulis ini tidak bisa menyampaikan idenya secara jelas dan menarik. Nah, yang ketiga, masalah linguistik, yaitu berhubungan dengan penguasaan bahasa yang kita gunakan dalam penulisan. Terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama itu sintaksis, yaitu kemampuan menyusun kalimat dari kalimat sederhana, majemuk, hingga kompleks, di mana tujuannya supaya ide kita itu tersampaikan dengan jelas. Yang kedua, gramatika, yaitu tata bahasa yang kita gunakan itu sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar. Ketiga, diksi, yaitu pemilihan kata yang tepat atau sesuai konteks, supaya makna yang disampaikan ini akurat dan mudah dipahami. Yang terakhir atau yang keempat ini kosakata, yaitu si penulis ini harus memperbanyak pembendaharaan katanya supaya tidak terjadi pengulangan kata dan tulisan kita menjadi variatif. Pembahasan selanjutnya tentang bentuk karya ilmiah populer. Adapun bentuk karya ilmiah populer itu ada 6. Yang pertama, artikel eksposisi. Nah, artikel ini menjelaskan suatu hal secara jelas dan sistematis, di mana bentuknya itu bisa berupa deskripsi yang menggambarkan suatu hal secara terperinci, bisa berupa narasi yang menjelaskan suatu kejadian atau proses, dan bisa berupa berita yang dimana menyampaikan informasi faktual terkini. Nah, di mana tujuannya supaya si pembaca ini dapat memahami topik yang dibahas secara objektif. Nah, yang kedua, artikel humor atau satir. Nah, artikel ini dibuat untuk menyinggung atau menyindir seseorang, kelompok, atau situasi tertentu dengan cara yang lucu dan menghibur. Jadi, meskipun menyindir, penyampaiannya itu dikemas supaya tidak menyinggung secara kasar. Di mana artikel ini biasanya disajikan melalui cerita atau kisah yang mengandung humor. Nah, yang ketiga, artikel informatif. Artikel ini berfungsi untuk memberikan informasi atau petunjuk yang jelas tentang suatu hal. Misalnya, menjelaskan suatu produk atau konsep atau cara melakukan sesuatu, sehingga pembaca ini mendapatkan pengetahuan baru dan bermanfaat. 4. Artikel pariwisata. Nah, artikel ini fokus pada informasi tentang tempat wisata tertentu. Selain menjelaskan daya tarik wisata, artikel ini juga biasanya menyertakan estimasi biaya yang diperlukan, sehingga si pembaca ini bisa merencanakan perjalanannya dengan lebih baik. Nah, yang kelima, artikel inspirasi. Nah, artikel ini berisi kisah nyata perjalanan hidup seseorang dari kondisi sulit hingga mencapai kesuksesan, di mana tujuannya untuk memotivasi dan memberikan semangat kepada si pembaca untuk terus berusaha dan tidak mudah menyerah. Nah, yang keenam, artikel pengalaman. Nah, artikel pengalaman ini agak mirip dengan artikel inspirasi, tetapi lebih menekankan kepada cerita pribadi si penulis tentang kejadian atau peristiwa yang dialaminya. Nah, cerita ini bisa berupa pelajaran hidup, peristiwa penting, atau hal-hal yang berkesan, tanpa harus menunjukkan perubahan besar dalam hidupnya seperti pada artikel inspirasi. Bahasan selanjutnya tentang tahap-tahap penulisan dalam karya ilmiah populer. Jadi tahap penulisannya itu ada 4. Yang pertama, tahap persiapan. Nah, pada tahap persiapan ini, penulis mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan untuk menulis, seperti mengumpulkan informasi, merumuskan masalah yang nanti akan dibahas, menentukan fokus tulisan, serta mengolah dan memahami informasi tersebut. Nah, penulis juga melakukan kegiatan seperti membaca, berdiskusi, mengamati, dan menambah wawasannya supaya memiliki dasar yang kuat sebelum menulis. Yang kedua, tahap inkubasi, yaitu proses pemanasan, di mana penulis ini membiarkan informasi yang sudah dikumpulkan diproses di dalam pikirannya. Nah, pada tahap ini, penulis mencari solusi atau pemecahan masalah yang akan disampaikan dalam tulisan, meskipun belum dituangkan secara langsung dalam bentuk tulisan. Ya, tahap iluminasi, yaitu saat munculnya ide atau inspirasi secara tiba-tiba dan spontan. Nah,
Inspirasi ini bisa muncul kapan saja dan di mana saja. Oleh karena itu, penulis harus segera mencatat ide tersebut agar tidak terlupakan dan bisa digunakan dalam penulisan. Tahap verifikasi, yaitu di mana penulis mengecek kembali hasil tulisan yang sudah dibuatnya berdasarkan ide dan solusi dari tahap sebelumnya, di mana penulis menyunting, menyusun ulang, dan menyeleksi bagian yang penting, dan menambahkan hal-hal yang diperlukan supaya tulisan menjadi lebih jelas, fokus, dan berkualitas. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufik wa da'watu wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.